Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 977, Pertemuan Aliansi Seni Bela Diri, Ayo Pergi. Dia menggendong Li Ruoxi yang ditopang Bai Ruo dan berjalan keluar. Saudara Long, ini kakak Long lagi. Ji Fei tidak tahu siapa orang ini. Tetapi saudara Long mampu mengerahkan seorang guru seperti Tong Tiambo untuk melawannya. Itu artinya dia adalah sosok yang sangat kuat dan berbahaya. Pada saat ini, Ji Fei telah bertekad untuk menemukan saudara Long, membunuhnya, dan membalaskan dendam semua orang. Termasuk si Kou Jinyan. Sialan dia. Namun dia memberikan jiwanya kepada Li Ruoxi. Jadi dia harus membalaskan dendamnya. Kelima orang itu meninggalkan Liga Bela Diri Sikang. Tepat ketika mereka berjalan kurang dari 1 kilometer, terjadi ledakan keras di Liga Bela Diri Sikang, dan mereka semua terpental beberapa meter jauhnya oleh gelombang panas. Beberapa orang bangkit dari tanah dan melihat ke belakang dengan ngeri, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Mungkinkah saudara Long sudah menanam bahan peledak itu? Bai Ruo menatap Ji Fei dan bertanya. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia samar-samar merasa bahwa penjelasan ini adalah penjelasan terbaik. Kalau tidak, tidak akan seperti ini. Dalam kasus ini, saya menyelesaikan masalahnya terlalu cepat. Kalau tidak saya akan terbunuh dalam ledakan itu. Di sebuah gedung yang jauh, seorang pria sedang menonton rekaman pengawasan dan membanting meja. Sialan, Ji Fei dan yang lainnya pergi lebih awal lagi. Menabrak, meja itu hancur berkeping-keping, beterbangan di udara. Ji Fei, aku harus membunuhmu. Amarah yang membara terus membara dalam tubuhnya, menyebar ke seluruh rumah. Dia adalah saudara Long yang disebutkan Tong Tiambo. Ji Fei dan beberapa orang lainnya meninggalkan aliansi bela diri dan baru saja masuk ke dalam mobil ketika ponsel Ji Fei berdering. Melihat bahwa itu adalah nomor Bai Song, dia segera menekan tombol jawab. Tuan, markas besar aliansi seni bela diri telah mengetahuinya. Suara terkejut Bai Song datang dari ujung telepon yang lain. Apa? Di mana? Ji Fei mengira dia salah dengar. Tetapi setelah memeriksanya, wajahnya sudah penuh dengan keterkejutan. Di rumah besar Ningqi, rumah Ningxi, Ji Fei memverifikasi lagi. Bukankah itu di Sikang? Ini menghemat banyak masalah bagi Anda. Ya, letaknya di Ningqi Mansion di kaki Gunung Ningqi di Sikang. Itu tempat wisata. Tidak ada yang tahu kalau itu markas besar aliansi bela diri. Bai Song terus menjelaskan dengan bersemangat, mendesis. Ji Fei tidak bisa menahan napas. Bagaimana aliansi seni bela diri memilih lokasi ini? Selama ini, berbagai cabang aliansi bela diri tersebar di mana-mana, tetapi tidak seorang pun tahu di mana markas besar aliansi bela diri berada. Saya tidak menyangka itu ada di Sikang. Saya tidak pernah menduga itu akan terjadi di Ningxi Mansion. Baiklah, kamu terus amati. Kita berangkat sekarang. Ji Fei menutup telepon, matanya penuh semangat juang dan kegembiraan. Kita mau kemana? Tuan, Long Meiying yang sedang mengemudi melihat perubahan ekspresi Ji Fei dan bertanya dengan tergesa-gesa. Di antara orang-orang saat ini, Long Meiying adalah orang yang paling cocok untuk dikendarai. Rumah besar Sikang Ningqi, di mana markas besar aliansi seni bela diri. Hantu naga bertanya dengan penuh semangat. Ji Fei mengangguk. Sangat bagus, Long Meiying berteriak, menginjak pedal gas keras, dan mobil pun melesat keluar dan melaju menuju kejauhan. Wajah Bai Ruo mulai menunjukkan tanda-tanda gugup. Long Keer terus memakan keripik kentang tanpa perasaan. Ji Fei mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai pipi Li Ruoxi.
dengan kelembutan tak terhingga di matanya. Ketika Bairuo melihat pemandangan ini, kerumitan yang tak terlukiskan muncul di matanya, yang akhirnya berubah menjadi tekad. Ji Fei tidak menyadari perubahan Bairuo, dan dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Bairuo. Hanya ada Li Ruoxi di matanya, di markas besar aliansi seni bela diri, wajah Wu Dongfeng muram, dan dia tampak dikelilingi oleh kemarahan. Baru saja, dia menerima berita bahwa aliansi seni bela diri Xikang dihancurkan oleh sebuah ledakan. Wajahnya penuh kemarahan dan keengganan. Ada banyak suara di dalam Liga Seni Bela Diri Xikang mengenai penanganan masalah ini, dan dia akhirnya memilih untuk menyerah. Alasannya sangat sederhana, yaitu, dia tidak ingin Ji Fei mengetahui lokasi markas besar aliansi seni bela diri. Sekarang, aliansi seni bela diri Xikang benar-benar telah hancur, yang membuatnya merasa sangat rumit. Rasanya seperti garis pertahanan telah ditembus. Mereka mungkin terekspos atau mungkin tetap tersembunyi. Kalau sampai terekspos, akan lebih banyak ruginya daripada untungnya. Semua orang di ruang rapat tetap diam dan tidak ada yang berbicara. Duduk di sebelahnya adalah seorang wanita mengenakan gaun kasa hitam. Bukan hanya karena dia adalah istri Wu Dongfeng, Duan Zizu, yang lebih penting, dia sendiri adalah seorang ahli tingkat master. Wanita seperti itu bagaikan mawar berduri. Tidak ada yang berani menyentuhnya kecuali mereka ingin mati. Wu Dongfeng akhirnya berbicara untuk memecah keheningan. Sekarang aliansi bela diri kita hampir dihancurkan oleh Ji Fei dan anak buahnya. Jika ini terus berlanjut, aliansi bela diri akan hancur. Rumah itu sepi. Sepertinya itu tidak ada hubungannya denganku. Wu Dongfeng menunjukkan ketidaksenangan di wajahnya, dan matanya menyapu wajah beberapa Grandmaster. Mereka semua menundukkan kepala, berpura-pura minum air, dan tidak mengatakan apa-apa. Jelas tidak ada seorang pun yang bersedia mengemukakan pendapatnya tentang masalah ini, dan mereka semua ingin mengecilkan leher mereka. Meskipun beberapa dari mereka tidak terlalu takut dengan kekuatan Ji Fei di dalam hati mereka, dan bahkan merasa bahwa mereka benar-benar dapat membunuh Ji Fei jika mereka bergabung, tidak ada seorang pun yang berdiri. Alasannya sangat sederhana. Begitu mereka berdiri, mereka akan menghadapi masalah. Siapa yang akan berjuang keras saat itu? Ji Fei bukanlah orang biasa. Satu orang tidak akan bisa mengalahkannya. Jika dia menjadi cacat, dia tidak akan punya apa-apa. Kalau bicara kepentingan, tak ada seorang pun yang tidak egois. Wah, Duan Zizu tiba-tiba menghantamkan tangan gioknya ke atas meja. Bukankah kalian semua laki-laki? Apa kalian tidak punya nyali? Nada bicaranya kasar, penuh kemarahan, dan bahkan mengandung kebencian alami seorang wanita terhadap pria, dan matanya dipenuhi dengan penghinaan yang mendalam. Beberapa guru mengangkat kelopak matanya, tetapi segera terdiam. Mereka telah mendengar bahwa Ji Fei ingin menemukan jiwa Duan Zizu untuk menempa jiwa Li Ruoxi, dan tentu saja mereka tahu alasan mengapa Duan Zizu marah. Oleh karena itu semua orang tetap diam dan tidak peduli. Wu Dongfeng melihat kemarahan Duan Zizu dan menunjukkan senyum menyanjung di wajahnya. Zizu, jangan marah, Ji Fei tidak sekuat itu. Duan Zizu memutar matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Wu Dongfeng merasa sangat malu. Aku sudah tahu apa yang terjadi tadi. Ji Fei paling banter adalah orang yang baru saja memasuki level Grandmaster. Meskipun Tong Tiambo cukup kuat, dia mengandalkan racun. Dia terluka oleh Ji Fei karena kecerobohannya, jadi dia dikalahkan dengan mudah oleh Ji Fei. Semua orang terdiam. Wu Dongfeng menoleh dan menatap Zhou Ce. Penatua Han, saya khawatir Anda harus melakukannya sendiri.
Han Chang awalnya duduk di sana dengan mata sedikit terpejam. Bulu matanya yang putih panjang menutupi matanya, kepalanya berambut putih berkilau, dan dia tampak seperti makhluk abadi. Setelah mendengar kata-kata Wu Dongfeng, dia perlahan membuka matanya. Pemimpin aliansi Wu, tentu saja aku harus mendengarkanmu. Ketika Wu Dongfeng mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Terima kasih atas kerja kerasmu, Tetua Han. Han Chang melambaikan tangannya. Demi amannya, aku sarankan agar Tetua Peng bergabung denganku. Han Chang menatap Peng Liang yang ada di seberangnya. Keduanya adalah musuh bebuyutan aliansi seni bela diri dan telah bertarung secara terbuka dan diam-diam untuk waktu yang lama. Akan tetapi, mereka berdua berada di tahap awal Grandmaster, dan kekuatan bertarung mereka setara, sehingga tak seorang pun dapat menekan satu sama lain, dan mereka telah mempertahankan keharmonisan yang dangkal selama ini. Kali ini, Han Chang tentu tidak akan melakukannya sendirian. Kalau tidak dia akan terluka, lalu bukankah Peng Liang akan memanfaatkannya? Peng Liang adalah seorang pria kurus dengan sepasang mata seperti tikus. Dibandingkan dengan Han Chang, dia benar-benar berbeda. Meskipun dia tidak muda, dia tidak memiliki sehelai pun rambut putih. Mendengar Han Chang akan mengambil tindakan sendiri, dia langsung tertawa. Bab 978. Duan Zizu yang licik. Han tua, kamu sudah begitu tua. Mengapa kamu masih begitu berhati-hati dalam menjalani hidupmu? Peng Liang berkata dengan nada sinis. Han Chang menunjukkan ketidaksenangan di wajahnya. Pak Tua Peng, kita semua seumuran. Berhentilah berkomentar sarkastis di sini. Apakah kamu setuju atau tidak sekarang? Han Chang sekarang menendang bola ke Peng Liang. Sebenarnya, dia berharap dalam hatinya bahwa Peng Liang akan menolak. Jika dia menolak, maka dia akan punya alasan untuk menolak. Namun, tentu saja aku setuju. Sebagai tetua aliansi bela diri, jika kita tidak membunuh Ji Fei dan diganggu seperti ini, di mana kita akan menaruh muka kita? Setelah berkata demikian, dia menatap yang lain dan berkata, jika saatnya tiba, semua orang harus menyerang bersama dan menghajar Ji Fei dan yang lain sampai mati. Itu dikatakan dengan sangat alami dan sangat jujur. Orang yang tidak tahu akan berpikir Ji Fei adalah orang jahat, tapi sebenarnya mereka adalah orang baik. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menjadi sangat marah hingga mereka pikir mereka akan terseret bersama mereka. Mereka berada di puncak energi gelap atau hanya setengah langkah Grandmaster. Jika kita meminta mereka untuk bertindak, bukankah mereka hanya akan menjadi umpan meriam? Meskipun ada kemarahan di wajah mereka, mereka tidak berani mengatakan tidak. Lagi pula, jika ada yang mengatakan tidak saat ini, mereka tidak akan bisa bertahan di aliansi seni bela diri. Wu Dongfeng sangat gembira. Akhirnya, seseorang muncul. Dengan kedua tetua memimpin dan semua orang bekerja sama, kita pasti bisa membunuh Ji Fei. Pada saat ini, pintu ruang konferensi tiba-tiba terbuka. Oh tidak, Ji Fei dan yang lainnya telah datang ke Ningxi Mansion. Apa? Wu Dongfeng menjerit dan berdiri. Sekalipun dia punya cara untuk menghadapi Ji Fei, dia tidak menyangka Ji Fei akan datang ke rumah Ningxi. Tahukah kamu, markas mereka sangat rahasia dan tidak boleh diketahui. Bagaimana Ji Fei dan yang lainnya tahu tentang itu? Semua orang tampak terkejut, bahkan bingung. Peng Liang sangat tertekan hingga dia ingin muntah darah. Dia begitu terus terang tadi dan hanya ingin menyeretnya pergi. Tetapi dia tidak menyangka akan langsung berkonflik dengan Ji Fei. Namun tanpa diduga, Ji Fei sudah datang ke rumahnya, dan dia tiba-tiba menjadi sangat gugup. Adapun orang-orang itu,
Mereka begitu gelisah sehingga mereka merasa seperti ada duri di bawah pantat mereka dan mereka tidak bisa duduk dengan nyaman. Wah, Duan Zizu tiba-tiba membanting meja. Mengapa kalian semua begitu panik? Semua orang terkejut dan menatap Duan Zizu. Ada 2 Grandmaster di sini. Aku dan Wu Mengzu, kami punya 4 Grandmaster. Ditambah kalian, tidakkah kalian pikir kami tidak bisa membunuh Ji Fei? Kalian benar-benar pengecut. Duan Zizu memarahi dengan marah. Ketika semua orang mendengar teguran itu, mereka tiba-tiba menjadi tenang, dan mereka semua merasa malu. Memang benar, dengan begitu banyak orang dan kekuatan yang begitu besar, membunuh Ji Fei bukanlah masalah besar sama sekali. Sekalipun dia kuat, bisakah dia mengalahkan 4 tuan? Terutama jika memikirkan Duan Zizu, yang merupakan target Ji Fei. Bagaimana mungkin dia, seorang wanita tingkat master, dibunuh dan jiwanya diambil dengan mudah oleh Ji Fei? Bahkan di saat kritis, dia mungkin mempertaruhkan nyawanya dan mati bersama Ji Fei. Pada saat itu, mereka tidak perlu takut. Semua orang mengetahuinya, dan wajah mereka langsung dipenuhi amarah. Mereka semua menatap orang yang datang. Di mana Ji Fei? Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Ya, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Mereka berteriak satu demi satu, dengan keinginan kuat untuk bertarung di wajah mereka. Ketegangan dan ketakutan tadi lenyap tanpa jejak, dan mereka menjadi orang yang berbeda dalam sekejap. Wu Dongfeng menatap Duan Zizu di sebelahnya, wajahnya menunjukkan kegembiraan. Di saat kritis, dia masih membutuhkan istrinya. Jarum ajaib yang menstabilkan laut, ia merasakan bahwa wanita cantik, jago bela diri, yang mampu membuatnya mabuk dan melamun itu merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepadanya. Selama bertahun-tahun, dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia tidak tahu kebaikan apa yang telah dia lakukan di kehidupan sebelumnya sehingga memiliki istri seperti itu. Kita akan tiba di Ningqi Mansion 1 jam lagi. Orang yang datang melapor berkata dengan gugup. Tepat pada waktunya, sekarang dia ada di sini. Ayo kita bunuh dia. Setelah Han Chang selesai berbicara, dia memandang Wu Dongfeng dan berkata, kami akan segera pergi. Wu Dongfeng dan yang lainnya tertegun dan menatap Han Chang dengan bingung. Serahkan markas besar Liga Bela Diri kepada Ji Fei. Lalu kita akan mengubur bahan peledak dan meledakkannya. Jika kita tidak bisa membunuhnya, setidaknya kita akan melukainya. Kemudian kita akan menyerang pada malam hari dan membunuh Ji Fei secara langsung dalam 2 gelombang. Han Chang menjelaskan, mendesis, semua orang pada awalnya terkesiap. Lalu ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Bagus, bagus sekali, Tetua Han masih paling tenang di saat kritis. Duan Zizu memandang Han Chang dan memujinya dengan penuh semangat. Ketika Han Chang mendengar pujian itu, kegembiraan tampak di wajahnya. Terima kasih, Bu. Duan Zizu melambaikan tangannya. Ikuti perintah Tetua Han dan segera mundur. Tetua Han dan Tetua Peng akan menjadi eselon pertama, yang bertanggung jawab untuk mengepung Ji Fei yang terluka. Yang lainnya akan menjadi eselon kedua, dan pemimpin aliansi Wu dan aku akan menjadi eselon ketiga. Berdengung, semua orang merasakan gemuruh di telinga mereka. Han Chang yang baru saja dipuji dan dipenuhi rasa gembira, merasa pusing dan bahkan otaknya menjadi kosong ketika mendengar kata-kata Duan Zizu. Wanita ini punya hati kalajengking berbisa, bukankah itu untuk kebaikan mereka sendiri? Hasilnya, saya berbalik dan menempatkan diri di eselon pertama. Bukankah ini berarti Anda harus menjadi yang pertama menghadapi musuh? Bagaimana jika Ji Fei tidak terluka? Dia sudah menyesal karena terlalu banyak bicara.
Peng Liang menatap Han Chang dengan marah dan hampir berdiri dan menggigitnya beberapa kali. Dia sangat banyak bicara dan sangat menyebalkan. Penatua Peng, Penatua Han, apakah ada masalah dengan kalian? Wu Dongfeng memandang kedua orang itu dan bertanya. Hatiku sudah bersemi kegembiraan, tetapi aku masih menginginkan istriku sendiri. Mereka sangat cerdik di saat kritis. Jika mereka menang, sudah sepantasnya memberi hadiah kepada Han Chang dan yang lainnya. Jika mereka kalah atau meninggal, itu juga merupakan luka mereka. Jika pada akhirnya mereka semua gagal, dia dan Duan Zizu masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Sungguh penempatan yang sempurna. Orang-orang lain di tempat kejadian juga mengetahui ide Duan Zizu saat ini. Tetapi tidak ada yang berani menolak, terutama ketika mereka mengira Duan Zizu dan Wu Dongfeng berdiri di belakang mereka. Jika mereka melarikan diri, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Mereka semua menatap Han Chang dan Peng Liang. Mereka berdua merasa lebih jijik daripada jika mereka baru saja memakan kotoran. Mereka telah saling bertarung sepanjang hidup mereka. Tetapi pada akhirnya mereka ditipu oleh seorang wanita. Dia mengangguk dengan sangat jijik dan berkata, "Jangan khawatir, kita pasti bisa melakukannya." Setelah berkata demikian, mereka saling berpandangan dan melihat ketidakberdayaan serta ejekan terhadap diri sendiri di mata masing-masing. Wu Dongfeng berdiri dan menatap semua orang yang hadir. Hari ini adalah pertarungan hidup atau mati bagi aliansi seni bela diri kita. Mari kita bekerja sama, kita akan menjadi hebat bersama, atau kita akan mati bersama. Ya, semua orang berteriak dan berdiri. Wu Dongfeng melambaikan tangannya dan mereka pergi. Hanya dia dan Duan Zizu yang tersisa. Duan Zizu tersenyum anggun pada Wu Dongfeng, dan tiba-tiba dia penuh pesona. Wu Dongfeng merasakan hatinya bergetar. Meskipun mereka telah bersama selama bertahun-tahun dan sangat akrab satu sama lain, setiap kerutan dan senyum Duan Zizu masih membuatnya terpesona dan masih membuatnya terobsesi. Kita bisa hidup tanpa aliansi seni bela diri, tetapi kita tidak bisa hidup tanpa Duan Zizu. Bersambung.